wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Nunuk Zumrotin Soleha dari SMP Negeri 2 Montong. Saya Panti Hapsari dari SMKN 1 Tuban. Saya Siti Maimunah dari SMA Negeri 3 Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umay hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Juga sehat ya. Alhamdulillah sehat sekali Umay dan bahagia tentunya. Ya. Umay, kemarin kita sudah melakukan janji, membuat janji di WA bahwa kita akan ketemu hari ini. Alhamdulillah saya senang sekali loh Umay bisa bertemu tatap muka dengan panjenengan karena Sama-sama Bu Nunung. Saya juga senang sekali. Kita jarang ketemu seperti itu ya Bu Mai. Nah, jadi kegiatan kita hari ini, observasi kita hari ini akan direkam sehingga nanti yang bisa mendengar hanya ibu fasilitator saja seperti itu. Nah, pada kegiatan ini kita juga akan melaksanakan 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, terus kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, ini nanti Bu Mai akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bupati. Pada kegiatan itu nanti kompetensi apa yang ingin Bu Mai kembangkan? Kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada 3. Yang pertama adalah hadir secara utuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberi pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi Bu Mai akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu Mai. Nah, dari ketiga kompetensi ini tersebut, kompetensi mana yang ingin jenengan untuk diamati, yang jenengan ingin diamati? Yang ingin diamati yang 2 dan 3. 2 dan 3. Yaitu kompetensi yang ini mengamati secara aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin diamati nanti yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu Mai, dari kegiatan coaching nanti, indikator apa yang ingin dicapai dalam tujuan agar dapat mencapai tujuan tersebut? Indikator yang ingin saya capai, saya sebenarnya ingin sekali memberikan membantu coaching untuk mencapai solusi atau mencari solusi dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Itu Bu Nunung. Jadi indikator saya akan membantu coaching untuk mencari solusi yang menuntun coaching untuk mencari solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oh iya, jadi dari ini kegiatan ini nanti indikator yang ingin Bu Mai capai itu coaching dapat menemukan solusi sendiri, ide-ide sendiri dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi Bu Mai ingin membantu untuk menggali ide-ide baru seperti itu Bu Mai. Oke. Nah Bu Mai, setelah kegiatan coaching ini selesai, kita akan ketemu lagi pada kegiatan pra-observasi seperti yang kita sudah bicarakan di awal tadi, seperti pasca observasi seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Bu Mai, selamat bekerja, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga lancar. Terima kasih banyak Bu Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam Bu Mei. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sehat semua ya. Bu Panti kemarin itu kan WA saya. Bu Panti di situ mengatakan bahwa pengen ketemu saya. Dan hari ini kita ketemu ya Bu Panti ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Panti. Iya Bu Mei, ini ada permasalahan Bu Mei. Ini permasalahan datanya dari teman saya Bu Mei. Dan dia baru di situ, jadi dia merasa bahwa di sekolah yang baru berbeda dengan sekolah lama. Jadi dia ini kondisinya tidak tahu harus apa yang dilakukan di kelas karena sangat berbeda sekali dengan sekolah yang sebelumnya. Jadi
dia itu shock, kondisi shock melihat kelas yang dia datangi saat itu. Itu yang berarti Ya. Ini berarti Bu Panti, tujuan dari pertemuan kita ini apa ya? Tujuan saya di sini, saya ingin Bumi melihat teman saya seperti itu supaya dia itu tidak ya kembali seperti semangat untuk mengajar itu kembali seperti di sekolah sebelumnya. Yang saya tahu di sekolah sebelumnya dia itu sangat aktif dan dia termasuk guru yang baik juga Bumi, karena dia setiap ada kegiatan pembelajaran dia mengikuti perkembangan zaman. Tapi karena kondisi itu dia sehingga tidak sesuai dengan yang dia harapkan dan tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya, jadi dia shock. Jadi tujuan saya untuk mengembalikan dia supaya di kelas nanti dia itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oh gitu ya. Berarti untuk pertemuan kita ini nanti ya akan saya jaga rahasia. Ya. Sekarang Bu Panti, bagaimana dengan situasi sekarang di sekolah Bu Panti? Situasi sekarang ya dia ini masih belum bisa menyesuaikan, karena memang di kelas yang dia saat masuk yang menjadi permasalahan kelas yang dia masuk itu adalah semuanya itu cowok. Berbeda dengan sekolah yang dulu yang dihadapi itu ada cewek ada cowok. Nah, dia merasa bahwa di situ karena cowok semua dia merasa kondisi ini berbeda dan juga melihat sikap dari anak-anak itu dia juga merasa tidak bisa menerima karena sikapnya kok begini ya, karena sebenarnya wajar karena semuanya cowok Bumi, kalau ada ceweknya masih bisa terkendali, sehingga karena cowok semua ini dia susah untuk mengendalikannya. Gitu ya. Iya. Berarti di sekolah Bu Panti itu lebih banyak cowoknya. Iya, SMK itu iya, SMK. Memang perlakuan antara cowok dan cewek sudah beda ya Bu Panti. Iya, tentu. Nah, Bu Panti, kalau kita lihat dari skalanya, skala 1 sampai 10, itu posisi Bu Panti sekarang di skala yang mana? Oh, ini permasalahan itu ya, permasalahannya ini ada di posisi 5. Di posisi 5. Iya. Posisi. Di posisi 5 itu ini apa Bu Panti punya keinginan untuk meningkatkan skalanya yang lebih bagus lagi? Iya. Saya melihat kasus ini, kasus teman saya ini, saya ingin meningkatkan paling tidak dari 5 ke 7. Ini harapan saya. 7-8 gitu ya? Ya, sekitar 7-8. 7 dulu Bumi sepertinya itu sambil proses perbaikan dia sepertinya. 7. Berarti keinginan Bu Panti menaikkan skalanya di 7 Iya. dari 5. Iya. Mungkin ada ini hambatan, ya. Ada hambatan yang dihadapi Bu Panti di dalam meningkatkan skala itu dari 5 ke 7. Oke, iya pasti ada nih Bumi kendalanya itu. Ya karena pertama itu memang teman saya ini kebetulan dia sudah merasa saya tidak nyaman, itu pertama. Yang kedua sudah merasa bahwa yang saya hadapi ini kok berbeda. Nah itu, jadi 2 hambatan itu yang menyebabkan teman saya ini masih permasalahan itu masih belum terpecahkan. Gitu ya, itu hambatan. Berarti ada 2 hambatan. Iya. Pertama tadi merasa tidak nyaman. Iya. Ya mungkin harus adaptasi dulu ya Bu ya. Iya. Karena baru kan di situ. Iya. Mungkin setelah adaptasi itu mungkin kemudian yang kedua ini apa tadi Bu? Yang pertama kan Ya kondisi kondisi karena sekolah. kondisi kelasnya, kondisi
kelasnya yang itu, berbeda dan situasi siswanya itu. ya, itu termasuk hambatannya berarti ada dua. Nah sekarang rencana apa yang akan dilakukan Bu Panti ke depannya supaya tujuan Bu Panti nanti bisa tercapai? Nah, ini pertama saya akan melakukan seperti ini karena ini teman saya ini sudah tidak nyaman di kelasnya. Nah, kebetulan saya juga sama mengajar di kelas di mana ada kelas juga cowok semua. Nah, langkah saya pertama itu saya akan mengajak teman saya ini untuk masuk di kelas saya. Nah, pertama saya meminta teman saya ini untuk ya sebagai observer sambil dia melihat bagaimana memperlakukan anak-anak itu dan bagaimana melakukan proses pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya nanti saya akan mencoba mendampingi teman saya. Jadi mungkin kalau teman saya yang pertama saya ajak masuk, kemudian melihat oh seperti ini. Terus yang kedua saya mengajak lagi teman saya masuk di kelas saya itu yang semuanya cowok itu. Coba sekarang gantian teman saya yang mencoba melakukan seperti apa yang saya lakukan, tapi dengan materi yang berbeda. Atau mungkin atau teman saya ini punya variasi sendiri. Nah itu sebelumnya bisa kita diskusikan. Misalkan ada variasi ini bisa enggak? Itu nanti seperti itu. Itu yang kedua. Baru nanti yang ketiga saya akan mengajak teman saya ini masuk di kelasnya, saya yang mendampingi. Itu sepertinya itu. Berarti ada 3 rencana ya Pak? Iya. Nah dari 3 rencana itu mungkin ada yang perlu diprioritaskan. Ada Bumi. Yang pertama itu ya ini yang saya prioritaskan 1, 2 dulu. Yang ketiga belum dulu. Jadi yang pertama itu prioritas yang paling utama, tapi ada 2 hal. Jadi yang pertama nanti dia melihat, setelah melihat dia mencoba menerapkan di kelas yang sama. Itu dulu. Itu yang jadi prioritas saya dulu itu. 2 ya. Itu ya. Baru nanti ya. Iya. Observasi dulu ya. Observasi sama penerapan. Itu baru itu dulu. Nanti baru berikutnya. Nah, rencana Bu Panti itu kapan akan dilakukan? Ini kalau nggak secepatnya nanti nggak terselesaikan Bu Mei. Jadi kalau bisa ini segera saja saya laksanakan. Setelah coaching ini saya nanti ada pertemuan dengan teman saya ini, nanti akan saya eksekusi. Ya siap, saya siap. Berarti secepatnya ya. Secepatnya. Bu Panti punya target di dalam rencana itu nanti? Iya, ini saya punya target. Kalau nggak punya target nanti khawatir teman saya ini nanti malah permasalahan itu panjang. Jadi kalau bisa begitu ada masalah segera diselesaikan. Jadi 1-2 minggu lah, saya 2 mingguan. Target Bu Panti nanti 2 minggu. Iya. Ya. Berarti ini ya target di dalam penyelesaian tujuan, di dalam mencapai tujuan ini 2 minggu. Sekarang apa yang akan dilakukan Bu Panti dari sesi ini? Yang akan saya lakukan, saya akan memperbaiki dari apa yang sudah yang dialami, masalah yang dialami oleh teman saya ini, dan saya akan membawa teman saya ini nantinya kembali seperti saat dia mengajar di kelasnya yang dulu. Jadi mengembalikan arwah dia kembali ke kelasnya itu. Jadi karena selama ini sepertinya nggak punya semangat untuk itu. Iya, jadi ada timbul semangat. Berarti itu memotivasi ya. Memotivasi ya. Memotivasi ya. Dan temannya ya. Ini Bu Panti. Mungkin dari pertemuan kita ya, ini nanti ada sesuatu yang bisa diambil atau bisa disimpulkan
sehingga di dalam aksi nyatanya nanti Bupati bisa menerapkan. Ini Bu Mei, kesimpulan yang saya dapatkan ya Bu Mei ya, terus terang di awal itu saya merasa bahwa permasalahan dari teman saya ini sepertinya tak terpecahkan. Tapi setelah saya mengikuti coaching dengan Bu Mei, saya bisa menemukan solusi Bu Mei, dan solusi ini nanti akan saya eksekusi dengan teman saya. Sepertinya langkah-langkah yang saya sampaikan ke Bu Mei ini adalah saat temuan hasil coaching hari ini. Jadi saya menemukan hasil ini dan nanti segera saya terapkan supaya nanti berikutnya akan menjadi yang lebih baik. Jadi kesimpulannya saya mendapatkan manfaat dari coaching ini. Terima kasih Bu Mei atas coachingnya. Sama-sama Bupati. Berarti Bupati dari obrolan kita tadi, dari pertemuan kita tadi, Bupati sudah menemukan solusinya ya. Iya. Alhamdulillah ya Bupati ya. Mudah-mudahan apa yang akan Bupati ini eksekusi, yang akan dieksekusikan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Tetap semangat Bupati ya, atas semangat terus teman sejawat. Iya. Ya. Terima kasih Bupati. Tapi jangan lupa loh ya, setelah nanti Bupati eksekusi, kita ketemu lagi. Saya penasaran, pengen tahu cerita selanjutnya, apa yang akan terjadi di selanjutnya itu. Itu ya Bupati ya. Tentu Bu Mei, nanti saya ingin berbagi juga dengan Bu Mei, karena dari yang saya sampaikan ke Bu Mei ini nampak ada semacam pencerahan, sehingga saya juga tidak sabar nanti akan menceritakan ke Bu Mei. Bagaimana Bu Mei kalau nanti kita adakan pertemuan berikutnya? Iya. Jadi setelah Bupati eksekusi ya, kan 2 minggu targetnya. Iya. Tapi mungkin minggu ketiga. Iya, pasti Bu Mei kita ketemu lagi ya Bu. Terima kasih ya Bupati. Iya, terima kasih loh Bu Mei atas semua coachingnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa tadi saya melihat panjenengan melaksanakan kegiatan coaching itu dengan penuh sangat menghayati panjenengan. Saya lihat seperti itu, luar biasa. Terima kasih Bu Nunu. Jadi kelihatannya ilmu yang kita dapatkan dari guru penggerak ini Bu Mei sudah menerapkannya dengan baik. Saya lihat seperti itu. Kita sama-sama belajar Bu. Jadi mungkin ini ya, mungkin kita sudah berapa kali tadi ngomong-ngomong ya, akhirnya menemukan jalan yang lebih baik lagi. Jadi memang benar, semakin sering kita coaching, semakin di situ akan semakin lancar. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, Bu Mei, kita kembali ke persoalan ini tadi ya. Kita sekarang sudah masuk pada kegiatan pasca observasi. Nah, setelah ini tadi dilaksanakan coaching panjenengan sama Bupati, bagaimana Bu Mei menilai diri sendiri atas performa Bu Mei tadi? Ini Bu Nunu, setelah saya tadi melakukan proses coaching ya, saya sebagai coach itu merasa lega, merasa lega dan ikut senang. Karena apa? Karena coach saya itu sudah menceritakan permasalahan, jadi sudah bisa menceritakan permasalahannya dengan nyaman, dengan leluasa, dan tidak ada yang ditutup-tutupi kelihatannya. Itu saya melihat permasalahan yang disampaikan itu gamblang sekali ya. Kemudian ini Bu, dari apa yang kita obrolkan tadi, dari percakapan kita tadi, si Koji juga sudah menemukan solusinya. Jadi secara tidak sengaja dari obrolan tadi bisa menemukan solusinya. Nah, jadi alhamdulillah dari permasalahannya sudah ada solusi yang akan dieksekusikan, yang akan diterapkan di dalam di sekolahannya. Jadi setelah Bu Mei melakukan kegiatan coaching tadi, Bu Mei merasa lega,
merasa bahagia karena kucing dapat menggali ide-idenya sendiri dan segera akan mengeksekusi ide-ide yang sudah didapatkan tadi. Nah, selain perasaan senang ini Bu Mai, kira-kira apa lagi yang Bu Mai rasakan? Saya merasakan bahwa ini ya, waktu saya jadi coach itu, saya gini berpikiran, oh iya ternyata saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi sehingga bisa menggali potensi pada kucing. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu ternyata termasuk pertanyaan yang berbobot juga. Awalnya saya kan juga ragu-ragu ya. Nanti yang pertanyaan yang saya sampaikan berbobot enggak, tapi setelah tadi ada dialog, ada percakapan, alhamdulillah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa saya sampaikan. Jadi dari kegiatan coaching tadi, Bu Mai sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Panti. Iya. Berarti di sini Bu Mai sudah melaksanakan dari apa yang dituju oleh Bu Mai di awal tadi di kegiatan supervisi tadi. Tadi Bu Mai ingin yang diamati yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari sini berarti untuk tujuan mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah tercapai, ngoten ya Bu Mai. Betul Bu Mai. Jadi saya merasa juga seperti itu. Jadi kita sama ya, apa yang jenengan rasakan dan apa yang saya lihat itu ternyata sama. Nah, Bu Mai, untuk yang mendengarkan aktif itu menurut panjenengan bagaimana? Untuk yang mendengarkan aktif itu waktu saya mendengarkan dari cerita Uci ya, itu seolah-olah saya kok membayangkan saya ikut masuk di dalam permasalahan itu. Mungkin saking asiknya saya mendengarkan jadi seolah-olah saya itu masuk di dalam permasalahan itu. Jadi karena mungkin ini ya, karena mendengarkan dengan sesama, mendengarkan dengan fokus, sehingga apa yang dialami coach itu akan dirasakan oleh coach. Akan dirasakan. Jadi saya itu seolah-olah masuk di situ, masuk di dalam permasalahan si coach. Jadi ini saya merasakan apa yang dirasakan coach itu seolah-olah seperti itu. Kalau saya melihat dari apa yang panjenengan lakukan tadi ketika coaching, saya juga melihat panjenengan begitu menyimak dengan baik, panjenengan meresapi. Nah, itu berarti tujuan yang kedua juga sudah tercapai, yaitu mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini Bu Mai sudah berhasil untuk melaksanakan dua kompetensi inti yang kita harapkan ya Bu Mai. Nah, dari sini kira-kira kompetensi ini apa lagi yang ingin Bu Mai lakukan? Sebenarnya yang saya inginkan dulu ya, atau yang saya harapkan, saya itu ingin lebih baik lagi dulu. Jadi ingin mengembangkan kompetensi itu, kompetensi 3 itu lebih baik lagi. Jadi saya ingin menjadi coach yang lebih baik lagi, yang bisa meresapi, merasakan apa yang dirasakan oleh coach ya. Sehingga dari situ muncul ide-ide coach yang saya gali. Jadi muncul ide-ide coach dan solusinya itu secara tidak terasa itu akan didapat dari percakapan tadi. Itu jadi saya ingin jadi coach yang lebih baik lagi dan lebih profesional. Nah, itu nanti yang saya harapkan ke depannya. Jadi di sini Bu Mai ingin menjadi coach yang profesional dan coach yang lebih baik lagi sehingga dapat membantu coach untuk menggali dan menemukan ide-ide sehingga ada solusi yang muncul dari diri sendiri. Iya, memang seperti yang harapan saya ke depan. Nah, Bu Mai, kemudian dari kegiatan kita hari ini yang sudah kita lakukan, tindak lanjut apa yang ingin Bu Mai lakukan? Yang ingin saya lakukan, saya ingin membantu
teman sejawat dan siswa-siswa saya yang punya masalah ya. Mungkin saya bisa membantu di sana dengan proses coaching ini, Bu. Jadi karena di proses coaching ini kita ngobrol, kita berdialog, tapi di situ banyak sekali manfaat yang kita ambil. Jadi kita curhat, tapi dengan curhatan itu nanti kita bisa sebagai coach ya bisa menggali potensi dan menuntun si coach untuk menemukan permasalahannya sendiri. Itu luar biasa sekali. Jadi Bu Mai tidak ingin berhenti sampai di sini ya. Iya, benar. Bu Mai ingin terus belajar, menggali kompetensi Berlatih diri lagi. ya, akan menjadi lebih baik lagi. Nah Bu Mai, jadi kegiatan kita hari ini untuk observasi ini tercatat dan di sini ada rubrik yang nantinya bisa Bu Mai lihat, kita amati bersama rubriknya nanti. Seperti itu ya Bu Mai. Iya, terima kasih Bu Nunung. Oke, sama-sama. Semoga Bu Mai semakin sukses, Amin, semakin sama-sama. lancar dalam melaksanakan kegiatan coaching. Sampai bertemu lagi Bu Iya, Mai. terima kasih Bu Nunung. Sama-sama. Sampai Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Bu Panti. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bu Panti. Ya, Bu Nunu, ini saya dapat pesan dari Bu Nunu ya. Iya betul. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu Nunu. Oke Bu Panti. Bu Nunu sebagai coach dan Bu Mei ya ini Iya, ya. betul. Sebagai coach ya akan Iya. menyampaikan penuhnya. Bu Nunu, yang sesi kita ini ya, Iya. ini direkam ya untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator ya. Iya. Nah, karena saya sudah dihubungi Bu Nunu dan saya sadar betul di sini saya diminta sebagai observer ya Bu Nunu Betul. pada kegiatan coaching Bu Nunu Iya. hari ini. Saya sangat senang sekali Bu Nunu, dan di observasi coaching Bu Nunu ini ada 3 tahap yang saya lakukan, yang akan saya lakukan. Pertama yaitu pra observasi, Iya. yang kedua nanti observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Iya. Nah di pra observasi ini Bu Nunu, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan saat saya melakukan penilaian coaching yang dilakukan Bu Nunu. Yaitu pertama saya akan melihat ya apakah coaching yang dilakukan Bu Nunu nanti itu sudah sesuai dengan alur teta atau belum. Terus yang kedua, bagaimana Bu Nunu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Dan yang ketiga, bagaimana nanti coach itu bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nunu. Dan tentunya coaching yang dilakukan Bu Nunu ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu rubrik penilaian yang nanti saya ambil saat saya melakukan observasi Bu Nunu ya. Tapi sebelum itu saya ada pertanyaan buat Bu Nunu ya. Pertama, kompetensi coaching apa ya yang ingin Bu Nunu kembangkan? Iya Bu Panti. Jadi kompetensi coaching itu kan ada 3. Iya. Yang pertama itu ada present atau mendengarkan present hadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya nanti Bu Panti. Jadi kompetensi nanti yang dikembangkan 3. Iya. Tapi bagian kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, jadi di sini yang ingin dinilai oleh Bu Panti atau yang ingin Iya. dilihat, bukan dinilai ya, yang ingin dilihat atau diobservasi oleh Bu Panti itu
dua saja. Yang pertama yaitu tentang present, ya, atau kehadiran penuh. Yang kedua tentang mendengarkan aktif. Jadi saya di kompetensi inti pertama dan yang kedua itu dulu, seperti itu bukan? Jadi dari ketiga itu Bu Nunuk yang pertama dan yang kedua ya. Saya ambil dua dulu ya. Kemudian apa ya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang dilakukan, yang diinginkan? Harapan saya, kunci saya yaitu Bu Mai itu nanti bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, yang tentunya solusi itu muncul dari dalam diri kunci sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, akhirnya kunci bisa mengeluarkan apa yang dirasakan, menceritakan unek-uneknya sehingga menemukan solusi-solusi atau ide-ide segar, ide-ide baru yang dapat membantu beliau untuk memecahkan masalah seperti itu. Oke, nah ini coachingnya setelah ini ya Bu Nunuk. Nah, saya akan mengikuti coaching yang dilakukan Bu Nunuk. Monggo Bu Nunuk saya persilahkan, saya akan mendampingi Bu Nunuk selama proses coaching. Terima kasih Bu Panti. Untuk coaching memang saya lakukan hari ini Bu Panti karena mengingat lokasi, keadaan kita yang rumahnya itu tidak berdekatan, jadi akan saya lakukan di hari ini juga seperti itu Bu Panti. Terima kasih Bu Panti atas kegiatan pra-observasinya ini. Saya tak sabar melihat ini proses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai, apa kabar hari ini Bu Mai? Alhamdulillah sehat Bu Nunuk. Meskipun udah cuaca kurang mendukung ya, tetap semangat. Luar biasa Bu Mai ini. Nah Bu Mai, seperti apa yang sudah kita sepakati pada kegiatan kemarin yaitu melalui WA bahwa kita hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching seperti itu nih Bu Mai. Ya, Oke. Nah pada kegiatan ini, jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini bersifat rahasia Bu Mai, sehingga ini akan menjadi konsumsi kita sendiri dan juga nanti ibu fasilitator saja yang bisa melihat dan bisa melihat seperti itu Bu Mai. Jadi Bu Mai, dari sini mungkin Bu Mai kemarin saya mendengar ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bu Mai. Mungkin Bu Mai bisa menceritakannya. Iya Bu Nunuk. Sebelumnya terima kasih ya atas kehadiran. Sebenarnya ada masalah dengan siswa saya. Saya kan wali kelas Bu Nunuk. Iya. Nah, kemarin itu ada teman sejawat, ya, memang sudah termasuk senior ya. Itu menemui saya. Beliau menceritakan bahwa ada siswa saya itu yang belum mengumpulkan, hanya tinggal satu siswa yang belum mengumpulkan tugas, belum ikut PH. Terus dia itu kalau di kelas itu juga kurang semangat dan mengikuti pembelajaran. Itu benar. Nah, dari kegiatan kita hari ini, dari kegiatan coaching ini, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Mai? Tujuan yang ingin saya capai, saya itu ingin mencari solusi bagaimana siswa saya ini mengikuti pembelajaran dengan baik dengan cara mengumpulkan tugasnya, mengikuti PH, dan di kelas dia aktif. Itu keinginan saya. Bagaimana solusinya yang akan saya lakukan. Jadi di sini Bu Mai punya harapan bahwa siswa Bu Mai ini nanti bisa aktif di kelas, kemudian mau mengumpulkan PH dan juga ulangan harian seperti itu nih Bu Mai. Nah Bu Mai, dari kegiatan-kegiatan yang sudah panjenengan lakukan itu, menurut panjenengan apa yang sudah baik? Yang sudah baik itu kalau di pelajaran saya ya, di mapel saya itu siswa ini sebenarnya anaknya aktif. Dia juga ikut PH, tugas-tugas juga selesai. Tapi kok anehnya di mapel yang ini ya, mapel matematika ini kok dia masih ada tanggungan yang harus diselesaikan. Kemudian ini Bu, saya juga penasaran sebenarnya apa yang menjadi kendala pada siswa ini. Tadi Bu Mai menjelaskan bahwa di kegiatan Bu Mai, anak ini sudah
aktif, sudah mau mengumpulkan tugas, juga sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain. Sedangkan di mata pelajaran matematika ini anak tidak aktif dan tidak mengumpulkan tugas. Nah ini hambatan apa yang dihadapi sehingga menjadi seperti ini? Gini Bu, kalau menurut saya ya, saya amati dari siswa sendiri juga dari beliau guru mapelnya, itu anak ini sebenarnya ini dia kurang tertariknya itu karena di dalam penyampaian pembelajarannya mungkin guru ini kan termasuk guru senior ya, itu masih berfokus pada guru, jadi pembelajaran yang berfokus pada guru bukan pada siswa. Jadi si siswa itu merasa jenuh karena kurang aktivitas di kelas. Jadi itu akhirnya siswa ini mungkin kurang tertarik, akhirnya aras-arasan, jadi terus ini tugas tidak diselesaikan. Karena dia itu kurang tertarik, dia mungkin kesulitan di dalam menyelesaikan tugas. Ya, dalam menyelesaikan tugas dia nggak bisa mengerjakan soal, dan dia nggak mau bertanya dengan temannya. Akhirnya dia nggak mengumpulkan tugas, nggak ikut PH. Nah, seandainya anak ini itu mau bertanya dengan temannya atau model tutor sebaya, mungkin dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi di sini hambatan yang ditemui yaitu anak ini tidak mau mengerjakan tugasnya, dan di sini dilihat, diamati dan sudah dibicarakan Bumai dengan teman Bumai yang mata pelajaran matematika tadi, bahwa ternyata guru tersebut masih melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi seperti itu. Nah, menurut Bumai ini idealnya kegiatannya itu seperti apa yang bisa memunculkan minat anak ini, bisa memunculkan kreativitas dan juga semangat anak ini agar mau mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang semestinya. Kalau sekarang ini kan ini Bu ya, guru itu hanya sebagai fasilitator ya, hanya sebagai fasilitator. Jadi guru itu menuntun siswa supaya siswa itu bisa aktif di dalam pembelajarannya. Jadi memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyelesaikan soal-soal dengan bimbingan guru. Jadi guru hanya membimbing atau memfasilitasi dan menuntun. Jadi bukan melulu pada guru saja. Ya, mungkin karena teman sejawat saya ini juga termasuk guru senior ya, termasuk gurunya, dia masih memakai cara yang konvensional. Nah, siswa itu kan juga bermacam-macam, ada yang ini, ada yang nurut, ada yang bandel, ada yang nakal, kan macam-macam. Nah, mungkin siswa ini juga termasuk siswa yang kalau dia tidak tertarik, dia sudah tidak mau mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi di awal tadi kan siswa ini, guru ini memberikan pembelajaran yang berpusatnya pada guru, pembelajaran yang model lama, sehingga siswa merasa bosan. Nah ini berarti apa yang perlu diperbaiki dari sini? Yang perlu diperbaiki, kalau rencana saya yang pertama saya panggil siswanya dulu. Bagaimanapun juga yang namanya guru itu kan harus dihormati juga ya, karena dia juga orang tua kedua di sekolah ya. Tetap siswa ini saya beritahu tetap menghargai guru, dan dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, meskipun dia sebenarnya kurang begitu serap dengan proses pembelajarannya, tapi kan harus menghargai guru. Kemudian yang kedua, saya akan menemui teman sejawat saya itu, nanti saya akan berkolaborasi dan bercakap-cakap atau berbincang mengenai
ide-ide kreatif Bu Mai ini kelihatannya luar biasa sekali Bu Mai ini, di mana ada dua rencana yang Iya, akan Bu Mai dua rencana. gunakan. Yang pertama memanggil siswanya, yang kedua Bu Mai akan berkolaborasi dengan guru mapel tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah ini akhirnya dapat dipecahkan bersama. Ngoten nggih. Nggih Bu Mai. Nah, dari sini ukuran keberhasilan dari aksi yang akan Bu Mai lakukan ini apa? Ukuran keberhasilannya kalau si siswa saya itu sudah mau mengumpulkan tugas-tugasnya, dia sudah mau mengikuti PH meskipun usul ya Bu. Kemudian pembelajaran di kelas dia sudah mulai aktif, tapi untuk pembelajaran di kelas dia aktif itu mungkin nanti selanjutnya Bu. Ini yang saya arahkan dulu. Yang utama itu anak ini harus menyelesaikan tugasnya, karena sebentar lagi kan juga sudah mau terima rapor. Nah, untuk pembelajaran berikutnya mungkin semester selanjutnya itu saya akan berkolaborasi dengan guru mapel. Jadi aksi yang pertama kali akan dieksekusi oleh Bu Mai itu adalah bagaimana anak ini mau untuk segera mengumpulkan tugas-tugasnya, seperti itu ya Bu. Iya Bu Mai. Nah, ini kira-kira Bu Mai kapan akan mengeksekusi kegiatan ini? Minggu depan Bu. Minggu depan. Jadi minggu depan itu saya ada jadwal di kelasnya hari Jumat. Seperti itu. Jadi nanti saya akan mengeksekusi ini. Jadi Bu Mai akan mengeksekusi rencana aksi Bu Mai ini pada hari Jumat yang akan datang ini, ya. Biar cepat terselesaikan. Biar segera plong, ngoten ya Bu Mai. Nah Bu Mai, sebenarnya saya penasaran sekali ini dengan hasil eksekusi Bu Mai itu nanti. Bagaimana kalau setelah itu kita berbincang-bincang lagi Bu Mai? Ya menurut saya juga ingin nanti dari hasil eksekusi ini akan saya ceritakan ke Bu Nunuk lagi ya. Jadi ini apa yang solusi yang sudah saya terapkan, solusi yang sudah saya eksekusikan, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Nunuk ya. Pasti, dengan ide Bu Mai yang cemerlang itu pasti berhasil, seperti itu Bu Mai. Tapi jangan lupa nanti kita ketemu lagi ya. Siap Bu Mai, siap. Terima kasih Bu Nunuk ya. Terima kasih Bu Nunuk, sampai ketemu lagi. Bu Mai, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga sukses Bu Mai, selalu semangat. Waalaikumsalam Bu Panti. Ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini saya ketemu lagi dengan Bu Nunuk setelah kegiatan coaching ya Bu Nunuk. Betul sekali. Nampaknya kok gembira sekali ini Bu Nunuk. Betul Bu Mai. Bu Panti, karena Ya. apa yang saya lakukan hari ini kok saya merasa senang. Oke, itu perasaan Bu Nunuk setelah melakukannya ya Bu Nunuk. Iya Bu Panti. Ada perasaan lain Bu Nunuk? Senang, bahagia, dan saya merasa itu apa yang pertanyaan yang saya berikan kepada Kuci itu akhirnya mampu untuk memunculkan ide-ide segar dari Kuci, sehingga masalah beliau itu dapat terpecahkan, dan masalah itu terpecahkan dari ide beliau sendiri itu Bu Panti. Nah, terus apa saja yang sudah dilakukan Bu Nunuk? Iya, jadi tadi saya itu sudah melaksanakan yang pertama kompetensi inti yang ingin saya capai. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Dan saya rasa dua kompetensi ini sudah tercapai kalau menurut saya, bukan? Oke, Bu Nunuk, itu tadi yang disampaikan Bu Nunuk. Nah, ini sesuai dengan catatan saya selaku observer. Tadi saya mengobservasi dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Nunuk. Saya mendapat ada beberapa catatan ya terkait dengan sama dengan yang disampaikan Bu Nunuk. Pertama, saya melihat proses yang dilakukan Bu Nunuk cukup baik dan menyenangkan ya. Saya mengikutinya antara Bu Nunuk sebagai coach dengan Bu Nunuk sebagai coach ini sudah berjalan dengan baik dan sepertinya menghasilkan ya seperti apa yang diharapkan ini. Nah, selain itu saya juga melihatnya dari coaching yang dilakukan Bu Nunuk ini sudah sesuai dengan alur tirta. Saya lihat sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan
tujuan, kemudian menggali ya apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mei itu dengan alur identifikasi, dan sampai Bu Nunuk menanyakan bagaimana Bu Mei menyampaikan langkah-langkah aksinya dalam penyelesaian permasalahannya itu ada di rencana aksi. Dan sampai terakhir saya juga melihat di alur tirta ada tanggung jawab ya untuk tindak lanjut ke depannya. Jadi saya sudah melihat alur tirta yang sudah dilakukan Bu Nunuk dalam melakukan coaching. Kemudian juga yang menjadi rubrik tadi saya itu tadi Bu Nunuk sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya melihat coaching ini, Bu Mei ini bisa menyampaikan dengan menunjukkan potensi dirinya. Jadi saya sudah melihat potensinya Bu Mei sudah keluar. Ini berarti Bu Nunuk bisa menggali dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coaching ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga saya melihat dari coaching yang dilakukan Bu Nunuk sesuai dengan prinsip coaching. Pertama, kemitraan ini sudah terjalin, saya lihat tadi antara coach dan coachee sudah ada kedekatan ya, sehingga membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua ini adalah proses kreatif, di mana saya melihat Bu Nunuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang sangat kreatif sekali, sehingga Bu coachee ini atau Bu Mei ini juga memberikan ide-ide kreatifnya. Jadi berdua ini antara coach dan coachee ini menunjukkan proses kreativitasnya, yang coach bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coachee ini memunculkan ide-ide kreatifnya. Jadi proses kreatif ada, dan juga coach bisa memunculkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee ya. Jadi ini sudah ada semua dari catatan yang saya lihat selama saya melakukan observasi. Nah, kemudian masih ada pertanyaan Bu Nunuk ya, kompetensi apa lagi Bu Nunuk setelah melakukan coaching yang tadi dilakukan? Nah, ini apalagi ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Nunuk berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi? Jadi di sini sebenarnya kompetensi inti di sini kan ada 3 Bu Panti. Yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di awal tadi di kegiatan coaching tadi saya yang ingin dinilai kan baru 2, yaitu present dan juga mendengarkan secara aktif. Dan ini ketika nanti saya melakukan coaching lagi, itu saya ingin memunculkan ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya ini saya ingin untuk diamati seperti itu. Bagus Bu Panti. Bagus Bu Nunuk. Oke, ini apa ada pengembangan lagi ya ke depannya. Nah, sekarang tindak lanjut setelah melakukan coaching ini Bu Nunuk. Iya Bu Panti. Jadi kalau awalnya ini saya beberapa kali melakukan proses coaching atau praktek coaching ini hanya dengan teman-teman rekan guru seperti itu. Selanjutnya saya ingin mengembangkannya. Jadi saya tidak hanya melakukannya kepada teman-teman guru atau rekan sejawat, saya ingin mengembangkannya yaitu coaching pada siswa seperti itu Bu Panti. Itu yang saya inginkan Bu Panti. Ya, ini untuk tindak lanjut ke depannya ya. Betul. Nah, kalau saya lihat tadi bagus, sudah berjalan dengan bagus. Nah, ini semoga nanti Bu Nunuk menjadi coach yang handal dan profesional ya, seperti apa yang diharapkan oleh Bu Nunuk. Dan memang betul saya sudah melihat dari apa yang sudah dilakukan Bu Nunuk, semoga itu berhasil Bu Nunuk ya di masa mendatang. Nah, Bu Nunuk, saya rasa observasi yang saya lakukan cukup untuk hari ini. Saya juga menunggu nanti kalau Bu Nunuk akan melakukan aksi berikutnya, coaching berikutnya. Kalau masih berkenan, saya juga akan mengobservasi seperti yang Bu Nunuk sampaikan, bahwa nanti saya akan diobservasi ketiga kompetensi.
Bu Panti, saya terima kasih sekali loh ya panjenengan kerso untuk menemani saya hari ini sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan saya juga bisa menemukan hal-hal baru yang tentunya mengetahui apa kompetensi-kompetensi yang saya miliki. Terima kasih banyak Bu Panti untuk kegiatan hari ini. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam, Bune. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, sehat ya. Amin. Bu Panti besok mau melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Jenengan jadi coachnya kan? Ya saya jadi coach. Bu Panti, kalau besok jenengan jadi coach, saya boleh ya jadi pengamatnya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Panti. Bu Panti, sebelum Bu Panti melakukan coaching, nanti kita diskusikan, ada beberapa yang perlu kita diskusikan ya. Ya. Nah, di dalam coaching itu nanti saya akan menilai coach sama coachee apakah sudah sesuai dengan alur theta, apakah si coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian apakah proses coaching yang dilakukan Bu Panti nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Nah, di antaranya prinsip coaching itu kan ini yang pertama kemitraan. Jadi coaching yang dilakukan Bu Panti sudah ada kemitraan belum. Kemudian yang kedua proses kreatif ya. Kreatif di sini memberikan pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu Panti. Kemudian memaksimalkan potensi. Nah, itu diantara prinsip-prinsip dari coaching. Nah, Bu Panti, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Silakan. Bu, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Panti besok itu apa ya? Kompetensi yang akan saya kembangkan besok tentunya 3 itu Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga menanyakan pertanyaan berbobot atau membuat pertanyaan berbobot. Oh, dari 3 kompetensi itu apakah semua yang akan dikembangkan oleh Bu Panti atau 2 atau berapa? Iya, itu nanti saya 2 Bu Mei. Jadi yang pertama itu nanti mendengarkan aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot. Itu yang saya ambil. Iya, 2 Bu. Berarti kompetensi inti yang akan dikembangkan nanti ada 2 ya. Yang pertama berarti mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang betul. Bagus sekali Bu Panti. Kemudian ini indikator apa yang ingin dicapai Bu Panti sebagai coach itu di dalam proses coaching besok itu? Indikatornya coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan. Yang kedua, coach nanti dapat menemukan juga langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya, bagus ya Bu Panti ya. Berarti Bu Panti nanti itu akan menuntun coachee ya, akan menuntun coachee supaya menyampaikan permasalahannya dulu secara gamblang, kemudian menuntunnya lagi untuk mencari solusi ya permasalahan. Betul Bu, seperti itu. Iya Bu Panti, bagus sekali ya.
Terima kasih ya Bu Panti ya. Mudah-mudahan proses coachingnya besok sukses ya. Amin. Tapi nanti kita akan ketemu lagi loh Bu Panti Pasti, setelah Bu. jenengan melakukan Iya, pasti. coaching. Ya. Untuk sementara saya akhiri dulu ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nunu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu Panti. Bagaimana kabar Bu Panti hari ini? Ya, sama alhamdulillah saya sekarang juga dalam kondisi baik. Bu Nunu, hari ini saya senang sekali ya karena kita bisa bertemu. Pertemuan ini sebenarnya sudah kesepakatan kita ya Bu Nunu ya. Betul. Kita di sini nanti punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu Nunu. Yes, ya. Bu Nunu, apa yang kita bicarakan hari ini rahasia Bu Nunu. Jadi kita nanti yang tahu. Sangat setuju sekali Bu Panti. Bu Nunu, dari pertemuan ini ya, apa yang akan Bu Nunu sampaikan pada saya atau unek-uneknya? Bu Panti. Jadi ini saya punya cerita Bu Panti. Siswa-siswa saya di kelas itu tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi seperti itu. Mereka cenderung bermain sendiri, mereka cenderung sibuk sendiri, dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Jadi itu yang ingin saya ceritakan hari ini Bu Panti. Jadi ini permasalahan Bu Nunu adalah pada siswa yang di kelas ini tidak aktif ya Bu Nunu? Betul. Terus harapan apa yang Bu Nunu inginkan? Saya berharap siswa-siswa saya setelah dari proses coaching saya dengan Bu Panti ini, siswa saya yang di kelas itu menjadi lebih aktif dan mau mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti itu harapan saya Bu Panti. Nah, Bu Nunu, kalau saya melihat harapan Bu Nunu itu siswanya aktif ya Bu. Kalau saya buat skala Bu Nunu, siswa aktif ini ada di skala 10 ya. Bagaimana dengan permasalahan dengan siswa yang tidak aktif? Ada di skala berapa untuk bisa mencapai tujuan? Saya rasa untuk saat ini siswa saya itu masih berada pada angka 5 Bu Panti. Angka 5 ya. Nah, karena masih angka 5 Bu Nunu ya, ini masih jauh juga ya di atas 10. Nah, itu hambatan apa Bu Nunu yang ditemui Bu Nunu? Itu Bu Panti. Jadi hambatannya itu kalau saya melihat mereka itu mempunyai kemampuan awal yang berbeda, sehingga mereka itu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran saya. Akhirnya mereka cenderung apa ini saya nggak bisa, ya udahlah saya main sendiri, seperti itu Bu Panti. Ya, kelihatannya saya melihat itu kok seperti itu. Jadi ketidakaktifan itu karena memang mereka ini punya kemampuan berbeda. Iya, betul. Ada yang mungkin di awal sudah bagus dan ada yang tidak, sehingga mereka ini dalam belajaran nampak tidak aktif ya Bu Nunu. Iya. Nah, untuk permasalahan ini Bu Nunu, apa solusi terbaik yang Bu Nunu kehendaki? Yang pertama Bu Panti, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik saya. Jadi nanti saya bisa mengetahui siswa yang kemampuan awalnya belum berkembang, mulai berkembang, dan sudah berkembang. Saya rasa seperti itu. Dan nanti bisa didukung dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Saya bisa melihat gaya belajar mereka itu, mereka yang dibutuhkan gaya belajar kinestetik, auditori, atau visual. Jadi seperti itu Bu Panti. Menarik sekali ini. Ini kalau dibuat dalam rencana Bu Nunu, rencana aksi. Nah, silakan Bu Nunu menyampaikan rencana aksinya Bu Nunu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi pertama saya akan melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Di situ saya akan membuat soal atau membuat tes di mana anak-anak itu nanti akan saya kelompokkan, hasilnya nanti saya gunakan untuk mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi anak yang masih berada pada kemampuan awal akan saya kelompokkan pada anak tersebut, kelompok tersebut, sedangkan yang kemampuannya sedang akan saya kelompokkan dengan kelompok yang sedang. Kemudian yang sudah menguasai itu akan saya kelompokkan dengan kelompoknya. Dengan seperti itu harapannya saya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.
Seperti itu Bu Panti. Oke. Ya, ini berarti ada pengelompokan dulu ya. Jadi kelompok ini berdasarkan pada saat Bu Nunu memberikan tes diagnostik itu nampak si A ini begini, si B begini, kemudian Bu Nunu mencari yang sama, kemudian dikelompokkan seperti ini. Langkah berikutnya Bu Nunu setelah tes itu terus Bu Nunu mengelompokkan bagaimana berikutnya? Ada yang lain kan perlu ditindaklanjuti? Nah, dari situ nanti setelah saya melaksanakan asesmen diagnostik, anak-anak sudah saya kelompokkan, saya juga akan melaksanakan tes lagi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya juga akan melihat hal itu. Dengan itu nanti anak-anak harapannya akan bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat mereka. Seperti itu Bu Panti. Jadi ini proses sampai mereka melakukan tes ya? Iya, betul. Nah, ini apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bu? Jadi ukuran keberhasilannya itu yang awalnya tadi siswa saya yang saat ini masih berada pada angka 5. Saya berharap nanti di akhir mereka bisa naik ke angka 8. Seperti itu, keaktifan mereka menjadi naik di angka 8. Seperti itu. Itu luar biasa juga loh Bu Nunu ya. Betul, Angka 5 ke angka 8 ini. Bu Nunu, untuk mencapai itu, ya kalau sendirian kadang ya Bu Nunu, apakah Bu Nunu, apalagi yang dilakukan Bu Nunu supaya nanti yang aksi Bu Nunu ini lebih berhasil, adakah yang membantu Bu Nunu? Iya Bu Panti, ini saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman saya yang satu mata pelajaran, karena segala sesuatu itu akan lebih indah dan lebih ringan jika kita kerjakan bersama. Dan Bu Panti, itu rencananya. Jadi nanti kami bisa berdiskusi bersama, saling mendukung dan lain sebagainya. Itu harapannya saya akan bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman saya itu. Saya yakin teman saya itu juga sangat setuju dengan rencana saya ini. Oke, jadi berkolaborasi ya Bu Nunu, Betul. meminimalisir ada misalkan berhasil Kak yang kita lakukan. Nah, kemudian apabila muncul suatu permasalahan, gangguan, nah ini bagaimana mengantisipasinya? Menjadi nanti karena tadi kami sudah berdua, maka jika ada masalah kami juga akan mendiskusikannya bersama, kita cari solusinya bersama. Seperti itu. Oke, menarik sekali Bu Nunu. Ini saya ingin tahu ini komitmennya Bu Nunu. Ini rencana ya Bu Nunu ya. Ini berharapnya tidak hanya rencana Bu Nunu ya. Iya, ini akan segera saya eksekusi. Iya. Saya sudah tidak sabar nih Bu Panti. Iya. Ingin segera untuk mengeksekusi kegiatan saya ini, aksi saya ini. Seperti itu. Nah, bagaimana tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini? Karena itu sudah punya rencana aksi seperti itu untuk tindak lanjut setelah kita melakukan coaching. Jadi ini saya akan segera mengeksekusi kegiatan ini. Jadi aksi saya ini akan segera saya eksekusi karena untuk mata pelajaran di siswa kelas ini itu pada hari Kamis Bu Panti, maka besok hari Kamis ini saya akan segera mengeksekusinya. Jadi di hari Kamis pada minggu ini Bu Panti, ini karena saya juga ingin bercerita lagi dengan Bu Panti. Saya mohon Bu Panti bisa membantu saya, bisa bersedia hadir nanti, bisa diskusi lagi seperti ini. Saya ingin bercerita tentang hal-hal menarik yang sudah saya laksanakan ketika saya eksekusi aksi saya di kelas, seperti itu. Saya juga gak sabar melihat semangatnya Bu Nunu, kemudian apa yang disampaikan Bu Nunu dengan langkah-langkahnya ini menimbulkan saya ingin tahu seperti apa ini aksinya. Nah, Bu Nunu tadi menyampaikan Kamis itu mulai aksi. Bagaimana kalau minggu depan kita mengadakan pertemuan? Sepakat Bu Panti, setuju sekali. Tunggu. Bu Panti, terima kasih banyak ya atas coachingnya hari ini. Nah, dari coaching ini saya mendapatkan ide-ide baru yang saya sudah tidak sabar untuk segera mempraktekannya seperti itu. Terima kasih banyak loh ya Bu Panti. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Panti. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam Bu Mei.
Kita ketemu lagi ya Bupati. Iya. Mana kabarnya, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya malah cerah sekali sehabis coaching ya. Iya, betul, betul. Bupati, bagaimana coachingnya kemarin? Alhamdulillah berjalan lancar Bumi. Sepertinya saya dan Koci ini ya apa ya akrab Bumi sehingga iya kita bisa Koci juga bisa menyampaikan secara leluasa, menyampaikan apa unek-uneknya dan menceritakan semua terkait dengan rencana aksinya. Nah, Bupati, setelah jenengan selesai coaching, perasaan apa ya Bupati alami sekarang? Saya merasa senang, juga merasa lega Bumi. Karena di awal dari rubriknya Bumi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, saya merasakan bahwa yang saya lakukan ini sudah saya lakukan mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab itu sudah saya lakukan. Jadi saya merasa senang sekali, sudah lega setelah melakukan coaching hari ini. Ya. Alhamdulillah ya Bupati ya. Ini kalau menurut saya ya, saya tadi kan juga ngamati ya waktu coaching kemarin kan saya juga ngamati di situ sudah muncul ya atau sudah sesuai dengan alur tirta memang ya. Jadi apa yang dilakukan coach dan coach itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian di situ sudah ada prinsip-prinsip coaching, sudah muncul juga. Terus kemarin untuk kompetensi inti yang akan dikembangkan Bupati itu kan mengenai mendengarkan secara aktif ya. Itu juga ada di situ mendengarkan secara aktif. Kemudian ini membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, pengamatan saya juga sudah ada di situ pertanyaan berbobot. Jadi ini saya juga ikut senang karena proses coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan prinsip coaching, dan di situ juga sudah muncul kompetensi yang akan dikembangkan, sudah mulai berkembang, sudah bagus sekali. Nah, Bupati, penilaian saya kan sesuai rubrik ini ya Bupati ya. Jadi apa yang saya nilai ini juga ini berdasarkan rubrik. Apa yang sudah dilakukan Bupati sebagai coach dan yang dilakukan Bu Nunuk sebagai coaching ini sudah terpenuhi. Jadi penilaian saya bagus sekali Bupati. Ya, mungkin ini Bupati mungkin ada harapan Bupati yang akan disampaikan ya, harapan Bupati sebagai coach ya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Harapan saya Bu Mei ya, apa yang saya lakukan ini sebagian dari proses, jadi masih butuh belajar lagi. Jadi hari ini saya merasa senang dan merasa bangga sudah melakukan coaching dengan baik, tapi saya masih perlu lagi belajar, harus lebih banyak memahami proses lagi, sehingga nanti di berikutnya apabila saya melakukan coaching lagi itu sudah melakukan coaching yang terbaik Bu Mei, lebih baik dan semoga yang terbaik, itu harapan saya. Berarti harapan Bupati meskipun coaching tadi itu sudah bagus, tapi Bupati berharap bahwa semakin sering berlatih meng-coaching ya, berarti nanti akan bisa lebih baik lagi, bisa baik dan menjadi coach yang profesional. Amin. Itu ya Bupati. Iya, amin. Terima kasih Bu Mei. Ya, itu harapan yang bagus Bupati.
memang sebagai apa ya, sebagai pendidik atau pemimpin pembelajar ya, paling tidak kita juga harus bisa menjadi coach yang baik untuk teman sejawat, untuk siswa-siswa kita, karena nanti kita bisa membantu mereka di dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan kita tidak memberi solusi, tapi mereka nanti akan menemukan solusinya sendiri sesuai dengan arahan coach. Itu ya Bu Bupati ya. Terima kasih Bu Bupati. Alhamdulillah pertemuan kita lancar ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Bupati bisa tercapai. Jadi bisa tercapai menjadi coach yang lebih profesional. Saya akhiri dulu Bu Bupati.